kompensasi 700 miliar yang kemarin juga sempat ramai dibicarakan di media sosial. Kemudian kami dari DPR mengambil langkah mengagendakan untuk rapat kerja pada hari ini terkait dengan mohon penjelasan terkait realisasi dana tersebut, baik itu dari pihak STC dan juga dari tim yang dibentuk. Tapi alangkah baiknya mungkin kita sedikit ke belakang terkait ini untuk mengingat dan mengenang kembali bagaimana terbitnya dana kompensasi di Kabupaten Kota Baru. Kita pengen bahasanya ini di awal kita sudah sepakat ini transparan, semua terbuka untuk publik. Tetapi dalam kenyataannya, ya, setelah kemudian kompensasi itu ditandatangani, ya, perpanjangan ditandatangani, kemudian ketika mau realisir, ya, dibentukkan kemudian tim kompensasi, yang mana kemudian kita tidak pernah dilibatkan. Padahal dari awal silakan teman-teman sebagai untuk kontrol sosial akan dilibatkan dalam persoalan kompensasi ini. Tetapi faktanya dalam pengganti kompensasi pun tidak ada kontrol sosialnya. Bahkan yang saya tahu, ya, legislatif pun juga tidak masuk di sana. Lalu pertanyaan berikutnya, ada apa ini? Padahal legislatif itu jauh punya kewenangan lebih besar ketimbang kami. Apa kemudian legislatif memang pura-pura diam atau seperti apa? Jadi mau nanti klarifikasinya Pak Ketua ini. Karena berapa kali saya tanya Bapak Ketua bagaimana ini, juga kadang Ketua juga bingung nih mau jawabnya seperti apa. Sudah sampai mana? Ya, perencanaan seperti apa? Kemudian yang mengerjakan juga siapa, ini juga beliau bingung. Artinya legislatif ini tanahnya di mana di sini tuh? Saya mau ini bisa diklarifikasi di sini agar kemudian ini juga terang benderang. Karena saya yakin juga legislatif juga akan diserang di luar sana. Pada satu sisi ketika pernah datang perpanjangan itu mengetahui juga. Lalu kenapa ketika dalam teknis itu kemudian tidak dilibatkan? Karena ini adalah lembaga secara kenegaraan dia resmi legal. Artinya dia berhak untuk mengetahui itu. Ya. Itu yang pertama, transparansi. Kemudian yang kedua, tim kompensasi. Tim kompensasi ini anggotanya siapa saja. Sampai detik ini pun kami juga tidak tahu. Bahkan masalah juga tidak tahu siapa aja anggotanya. Yang mana kalau kita mau kembali pada rule-nya di MOU itu, ya, tim eksekutif ini kemudian ya, dia akan merancang, membuat draft. Dan 700 miliar itu mau dibikin apa saja itu. Itu sudah ada di sana. Dan nampaknya sampai saat ini kita tidak pernah tahu itu. Ya. Draftnya itu seperti apa? Karena draft ini kunci agar kemudian kita bisa memantau tahun ini apa yang dikerjakan, tahun berikutnya apa yang dikerjakan. Sehingga jangan sampai kemudian kita seperti orang jajan, orang belanja, ini sesuai selera. Misalnya hari ini mau belanja pentol, besok belanja sanggar, hari lainnya lagi belanja yang lain. Sehingga seolah kemudian lembaga yang luar biasa ini dalam perencanaan tidak kemudian mematangkan ini gitu. Harusnya 700 itu dalam termin 3 tahun atau 4 tahun ini mau seperti apa ya? Persoalan nanti itemnya silahkan itu, tetapi ini dirumuskan dulu. Sehingga kita seolah-olah kemudian asal maunya ini ya udah belanjakan ini seterusnya. Ya. Nah harapnya tim kompensasi tadi bisa melibatkan ini, sehingga kalau kemudian tidak melibatkan wajar kalau ada pertanyaan ada apa ini. Ya. Sehingga mohon nanti dijelaskan dalam forum ini, termasuk kalau rapnya itu apa yang mau direncanakan dari dana tujuan itu seperti apa. Ya, harus terbuka, karena kita sepakat di awal bahasanya ini harus terbuka. Di awal kita punya ide besar bahwasanya kita pengen memiliki rumah sakit yang setidaknya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik ya. Kita juga pengen perkantoran dan seterusnya. Silakan ada poin-poin dan ada poin-poin yang lainnya karena memang diatur juga silakan untuk infrastruktur lainnya. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi pertama tadi persoalan seperti apa peran serta legislatif tadi yang kedua berkaitan dengan tim kompensasi, yang ketiga itu berkaitan dengan sekarang kewenangan perusahaan karena eksekutif itu dia membuat draftnya, yang melaksanakan adalah perusahaan ya. Nah kita pengen tahu kemudian muncul beredar di media massa list kontraktor itu ini resmi atau tidak itu ya. List itu apakah sudah final atau kemudian masih seperti apa? Ini mau kita pertanyakan sampai saat ini ya. Apakah di sana sistem penunjukan atau sistem lelang? Kalau kemudian yang beredar di media massa itu benar, tapi tidak ada satupun kontraktor lokal yang dilibatkan di sana.
Bahkan bahwa ini kan paham tentang makroekonomi. Ya. Kalau kemudian kontraktor ini dilibatkan, maka perekonomian juga akan meningkat di sini. Jangan sampai kalau tambangnya sudah dikeruk, ya hasilnya keluar, yang kerjakan hasilnya keluar juga. Kita pengen bahasanya kontraktor lokal pun juga dilibatkan di sana. Apa tidak ada di Kota Baru ini yang kemudian tidak capable, tidak memiliki kemampuan, kecuali memang sama sekali tidak ada kemampuan, baru silakan itu baru kita cari keluar. Tetapi sangat kolaborasi itu perlu dibangun, agar kemudian tidak ada kesan keserakahan di sana. Kita tidak tahu, ya, apakah di balik itu juga ada deal-deal seperti apa juga tidak tahu. Sehingga kami juga minta, karena ini kita di awal sudah sepakat untuk transparan, juga perusahaan juga transparan di sini. Penunjukan atau kemudian itu lelang. Penunjukan itu dasarnya apa? Karena ada beberapa item sana juga masuk catatan ini kontraktor ini. Sehingga tolong untuk bisa menjelaskan berkaitan dengan pelaksana itu. Ini 3 poin ini yang kami pertanyakan. Kemudian sebelum saya closing statement ini pada pernyataan saya, maka siapapun kemudian yang dia berani, ya, memainkan persoalan kompensasi ini, kalau dia politisi, ya, maka dia pertaruhkan elektabilitasnya. Ya. Kalau dia pejabat, maka dia pertaruhkan jabatannya. Kalau dia perusahaan atau korporat, maka dia pertaruhkan kredibilitas perusahaannya. Saya kira ini yang mau sampaikan, kemudian akan ditambahkan sedikit dari saudara saya, Pak Yustiadi, silakan. Bahwa kami merasa ditinggal sebagai orang yang memperjuangkan dari awal dana kompensasi ini untuk timbul kembali, karena sudah dari awal pembahasan bahwa kami dijanjikan mau dilibatkan untuk pengawasan. Sekarang kami dengar lagi, bukan hanya kami yang tidak dilibatkan, anggota dewan pun masih pelongo-pelongo, bingung, karena kami pun tidak tahu. Nah, ini permainan apa lagi? Ini yang kami pertanyakan. Yang kedua, kami kaget dengan list daftar anggaran kompensasi 200M. Tiba-tiba ada muncul angka sekian untuk ini, angka sekian untuk ini, angka sekian untuk ini. It's okay, kami nggak akan menggaduhi itu. Tapi kami minta komitmen dari awal bahwa kami memperjuangkan rumah sakit dan perkantoran. Itu yang utama. It's okay kalau itu mau di kemudian beberapa tahap, tapi harus jelas yang ujungnya. Jangan kemudian setelah 200M ini muncul, kemudian tenggelam lagi yang 500M, entah kemana. Harus jelas. Masa menyusun anggaran 700M aja bingung? Terus selama ini yang disusun 1,5M itu bagaimana? Berarti ngawur dong. 700M loh, 1,5 triliun yang biasa dilakukan oleh Dewan, itu aja bisa kok. Ini 700M, kok sampai sekarang muncul sesuatu yang itu nyeleneh. Ya. Mohon maaf saya katakan nyeleneh karena apa? Dewan sendiri yang harusnya dilibatkan dalam penyusunan itu tidak tahu. Ditambah lagi, ya, kontraktor yang ditunjuk itu pun ada kontraktor yang menjadi blacklist. Mohon maaf, ini saya pertajam di medsos kemarin sama Pak Ketua. Pak Ketua sendiri menyatakan saya nggak tahu mas, karena saya waktu itu masih belum menjabat, kata beliau di medsos. Oh oke. Saya ingin mempertanyakan kepada dinas PU, bagaimana proses pembangunan perkantoran di awal? Apakah berita yang diberitakan oleh media bahwa PT Nindya Karya itu blacklist benar? Sambung pertanyakan. Kalau benar, kenapa dipakai lagi? Why? Ini duit banyak, duit miliaran loh, duit rakyat. Mau dipakai bacaan lagi ya? Ingat, kalau blacklist itu terkait dengan permasalahan bahwa ada faktor alam itu oke. Tapi ini aneh, bukan faktor alam. Faktor ketersediaan bahan baku ini memalukan. Emang Kota Baru ini apa? Nggak ada kah semen, nggak ada kah batu, nggak ada kah pasir?
ketersediaan bahan baku. Ya. Jadi saya mau jawaban dari PU lagi terkait dengan PT Nindya Karya ini. Dan ini kebetulan dipakai perusahaan. Atas dasar apa yang dipakai ini? Mohon maaf. Dan PT ini sekarang masuk daftar yang menjadi pembahasan KPK. Kami tidak ingin Kota Baru kemudian nanti masuk juga pembahasan itu. Memalukan. Terus yang terakhir kami pertajam lagi, anggaran yang dikeluarkan dengan nilai yang segini, sama nanti saya akan jelaskan. Apakah benar ini, resmikah pemberitahuan ini, atau hanya hoax? Ya? Ini pembangunan rumah sakit cuma dianggarkan 57,5 M. Jadi apa? Terus duitnya mau dipakai untuk apa? Selanjutnya mau seperti apa? Perkantoran hanya 770 M. Jadi apa? Terus ngapain kami berjuang kalau ternyata nggak jadi apa-apa? Lagi-lagi dana ini keluar, bukan dinikmati oleh masyarakat Kota Baru. Kenapa? Kontraktor yang kami lihat tidak ada satupun yang dikerjakan oleh orang Kota Baru. Padahal jelas kan? Kalau yang mengerjakan perusahaan yang terbit di Kota Baru, maka akan ada PAD yang dinikmati oleh Pemda Kota Baru. Selain itu juga masyarakat juga akan menikmati. Ekonomi akan berputar di Kota Baru, bukan keluar. Yang menikmati orang Jakarta lagi, yang menikmati orang Banjar lagi. Kota Baru mau dikasih apa? Terus kemudian pertanyaannya, nggak ada yang kapabel. Waduh, ini namanya menyepelekan masyarakat Kota Baru. Nah, saya tadi membicarakan di bawah. Baru di selanjutnya kita sudah mengecewakan para kontraktor lokal. Kenapa? Banyak hutang yang kita tinggalkan di mereka. Sekarang kita tinggal mereka keterlaluan. Ya? Saya mau tanya anggota dewan, sudah dibayar semua belum itu 60 M itu? Kalau nggak salah, sekitar 60 M ya. Ya? Nah ini mau ditinggal lagi. Ya Allah. Ya, mohon maaf. Ini perusahaan minta tolong tadi perjelas. Kenapa tidak dilibatkan anggota dewan? Atau sudah dilibatkan tapi ada apa-apa kita nggak tahu. Jadi mohon perusahaan terus terang, ya, karena itu akan melegakan. Ingat, keterus-terangan itu akan membuat kita tenang, gitu. Ya, saya kira itu. Ring laut yang dikerjakan oleh Subuku Group, kami DPR juga hanya menerima pada saat penyampaian paripurna dalam bentuk aset, ya. Karena ini sekali lagi di dalam pembahasan DPR itu kami lebih kepada PBD dan APB yang selalu dilibatkan dan disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah ini dikatakan dana hibah, tapi paling tidak harapan kami juga surat dilayangkan ke DPR terkait dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi kami di DPR juga belum ada surat penyampaian dari tim yang dibentuk menduga dari perusahaan sebenarnya. Ini yang saya sampaikan di DPR. Teman-teman juga tahu. Makanya kami tidak ada pembahasan karena ini bukan dari dana APBD. Sekali lagi, karena daerah hanya menerima dalam bentuk barang yang disampaikan ke Pemda oleh pihak perusahaan. Nah silakan yang lainnya, silakan dijawab dulu oleh tim yang dipimpin oleh Pak Sekda dan juga nanti ditambahkan oleh pihak STJ. Aliansi tadi yang tim, kalau tim sudah dibentuk, jadi tim karena tugas daripada di sini dibentuk tim koordinator pembangunan dan kompensasi tambang oleh Subuku Group untuk pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Kota Baru. Di sini saya bacakan timnya. Penanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati, pengarah Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Komandan Kodim Kota Baru, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru, Kepala Kepolisian Resort Kota Baru, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan. Jadi lengkap.
Nah, kenapa dibentuk tim ini? Karena ini dalam rangka kita melakukan monitor apakah nanti kompensasi itu yang dibangun oleh perusahaan sesuai dengan RAB yang draft angka yang nilai total 700 miliar itu tugas kita. Nah, di sini juga setelah ditindaklanjuti dibentuklah tim dalam rangka teknis, karena ini berkaitan teknis, ini berkaitan biaya yang nanti dihibahkan juga, gedung yang dihibahkan. Kita bicara kompensasi 700M ini adalah, jadi yang dibangun itu harus sesuai dengan angka yang tertulis dalam MOU. Maka disinilah tim SDG membentuk tim kabupaten teknis juga, karena berkaitan teknis PU kita bentuk sebagai pengawas lapangan ini. Jadi tim itu sudah dibentuk setelah kesepakatan itu oleh Pak Bupati pada tanggal 2 Juni 2021 sesuai setelah kita rapat penandatanganan kemarin. Ini berkaitan tim. Terus berkaitan dengan pelaksanaan, jadi apa yang disampaikan Ketua juga, ini adalah dana sesuai dengan MOU, pemerintah hanya menerima hibah bentuk bangunan. Ya, jadi kita tidak boleh Pemda intervensi, termasuk juga menunjuk perusahaan. Bukan wewenang kita, karena yang penandatanganan kontrak adalah STC dengan pihak ketiga. Tidak ada, Pemda tidak ada ikut campur di sana. Dia yang menunjuk. Jadi tidak wewenang apakah dia menunjuk, kan boleh. Kita penunjukan kalau lain yang diatur harus lelang itu adalah BBD. Karena memang dari kalau swasta dia serah mau menunjuk langsung mau lelang itu urusan dia, karena uang dia. Nah, ini harus dipahami dulu ya, harus dipahami. Cuman tadi kita tetap mengawal berapa RAB yang dibangun, sesuai tidak. Itulah tugas fungsi Pemda dengan mengawasi secara teknis, karena ini berkaitan teknis, berkaitan dengan dana yang dikompensasikan, yang dihibahkan sesuai dengan mau. Ini yang kita kawal oleh tim teknis. Kalau nggak kayak tim teknis kita mana bisa tahu. Tentunya orang PU lah di situ yang melakukan pengawalan apakah nanti yang dilaksanakan sesuai RAB kontrak yang dibuat oleh SDG. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya termasuk yang kita laksanakan kemarin Ciring Laut kemarin itu, kita setelah selesai sekitar anggarannya kemarin itu 2 kontraknya yang dibuat dengan pihak ketiga oleh Silo 23 miliar lebih angkanya. Setelah mereka selesai baru dihibahkan ke Pemda sebagai aset Pemda yang sudah dibangun. Nah, itu pun nanti yang ada nih begitu. Nah, makanya kemarin kami minta penegasan pada Silo, karena kegiatan ini sesuai kesepakatan waktunya sudah terlambat, seharusnya Agustus mereka sudah start pembangunan. Tapi ada beberapa perencanaan, karena produk perencanaan kita kan ada penyesuaian, karena sudah dibikin duluan penyesuaian harga itu yang agak antara tim teknis PU dan tim teknis dari SDG. Ini yang disinkronkan. Nah, berkaitan yang proses membangun itu adalah ranah SDG, bukan, karena kita bukan pemilik. Kita hanya menerima dalam bentuk barang, bukan di bentuk uang. Ini harus dipahami. Jadi wewenang ada di tangan mereka semua ya. Dan juga walaupun siapapun mengerjakan, tetap kewajiban mereka untuk meningkatkan tadi tetap bayar. Perusahaan dimanapun sama perlakuannya, karena kita sekarang sistem semua dalam aturan dari manapun. Kita kayak lain, kita tidak bisa menahan-nahan siapa yang mau masuk aturan sekarang. Tapi kewajiban dia aliansi pajak tetap bayar di daerah siapapun. Ini harus dibahas. Jadi bukan dia tidak bayar pajak, siapapun wajib bayar pajak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk perda yang berlaku di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Nah, ini yang harus dipahami. Kalaupun si lembaga sosial masyarakat silahkan, itu wewenang, Anda punya wewenang untuk melakukan pengawasan, silahkan. Memang tugasnya itu, tugasnya mengawas. Kalau ini tidak sesuai, silahkan. Dan jadi misalkan ini kan rapnya umpamanya ini tidak sesuai dengan uang, silahkan. Itu boleh, tidak ada melarang. Itu memang tugas saya kira. Kalau kami hanya tim teknis juga kami bentuk supaya ini yang dilaksanakan perusahaan ini tidak sewenang-wenang. Artinya dikurangi aja, tetap kita tugas fungsi pemerintah daerah, di mana yang ditunjuk adalah orang PU secara teknis yang mengerti teknis, yang melakukan pengawasan, supaya rapnya ini jangan dikurang-kurangi kayak proyek kita di APBD juga. Ini fungsi kita lah.
Jadi kita hanya sebatas tugas kita. Mungkin ini Pak Ketua melihat tadi apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari SM, kemudian dari pemerintah daerah. Sebenarnya kalau saya melihat secara garis demokrasi, ini bagian bahwa demokrasi kita itu sedang tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena masih ada yang mau menyuarakan gitu. Ini menandakan bahwa sistem kontrol di pemerintahan masih jalan. Dan ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tentu harus ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, kami dari Sebukupol Group ada tadi beberapa pertanyaan. Nah, kami sejak awal sudah komitmen menandatangani MOU terkait dengan kompensasi 700M. Dan itu sudah dilakukan dan sudah tadi dibacakan oleh Bapak Sekda tentang MOU itu. Adapun nanti terkait dengan pelaksanaan, kita hanya menerima regulasi apa yang diputuskan oleh Pemda. Tentu nanti di situ juga legislatif berperan sebagai controlling kan. Nah, yang kedua, adapun tadi pertanyaan terkait dengan kontraktor, sampai hari ini kita belum ada penunjukan apakah itu langsung atau lelang. Persoalan ada yang muncul di media itu, saya nggak paham tuh, karena ketika saya berkomunikasi dengan pihak legalnya, sampai hari ini Sebukupol Group itu belum ada melakukan penunjukan terkait dengan kontraktor siapa, apakah di luar Kota Baru atau di dalam Kota Baru. Yang jelas itu kita ingin kontraktor yang kita tunjuk ya tentu tidak abal-abal. Kita ingin realisasikan 700M ini ya profesional ya, proporsional gitu loh. Bukan hanya nanti hilang secara tiba-tiba. Nah, jadi sampai hari ini itu belum ada ya penunjukan itu. Persoalan tadi ada selebaran ya, itu urusan lain nih. Mungkin ini sebagai pemaparan sementara yang kami bisa jawab. Kita kan SDG bersiap tiap tahunnya 100 miliar. Makanya kemarin kenapa 2020 tidak dilaksanakan karena COVID, kita gabunglah 2021 ini 200 miliar. Karena di situ tertera per tahunnya 100 miliar. Ini harus dipahami. Nah, tadi rumah sakit tidak sesuai, rumah sakitnya bertahap. Makanya karena 200 miliar tadi kan ada kebutuhan lain juga tuh akan dilanjutkan nanti yang berikutnya Pak. Makanya kita full rumah sakit nih, hitungan kita 57 miliar ini sudah bisa dijalankan, sudah bisa dipindah, dioperasikan. Itu hitungan dari tim teknis PU. Nah, tinggal nanti penambah penunjangnya aja yang kita tambahkan sebagai tambahan. Makasih Ketua. Terima kasih teman-teman LSM tadi. Pertama saya menjawab dulu yang dari Bang Karni. DPR insya Allah tetap menjalankan sesuai tupoksinya Bang. Kontrol hari ini adalah, yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk kontrol daripada legislatif terkait dengan dana kompensasi ini. Yang saya perdalam Pak Sekda terkait dengan yang menjadi pertanyaan teman-teman dari LSM tadi, termasuk juga dari pihak SDG selaku ketua tim. Hari ini berselebaran di media massa list kegiatan itu. Saya hanya meragukan dan menyaksikan di situ, melihat di sana tidak ada tertanda, kemudian kopsorotnya juga tidak ada di list itu. Nih mohon diperjelas. Tadi pertanyaan dari teman-teman yang di sana. Kemudian dari perwakilan STC, kenapa disampaikan belum ada kegiatan kontrak? Nah, sementara kemarin saya diundang ke sana untuk menghadiri peletakan batu pertama. Saya menerima undangan juga pada waktu itu, kalau tidak salah hari peletakan hari Kamis ya. Saya dapat undangan tuh pagi. Pagi saya dapat undangan pun via WA. Saya berhadir di sana. Nah, pertanyaan saya, jangan sampai ini dibuat lip service mata untuk seolah-olah ini direalisasikan. Ini juga mohon penjelasan. Biar kami lembaga ini tetap terkait dengan controlling tetap akan jalan. Contoh hari ini kita laksanakan. Mohon penjelasan terkait ini. Yang akan dibangun oleh SDC. Pertama adalah satu lanjutan pembangunan rumah sakit Stagen sekitar 57 miliar 500 juta. Dua, peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Kota Baru, karena MOU itu hubungi Kabupaten Kota Baru, apa yang sampai Ketua tadi ya. Jadi yang artinya kalau Kabupaten Kota Baru ya 22 kecamatan bagian Kabupaten Kota Baru. Sama ruas jalan akses objek wisata Gua Luwu, Kecamatan Pelumpang Hilir itu 5 miliar. Terus ruas jalan
Mandala Tegarejo, Kecamatan Pelumpang Hilir 500 miliar. 5 miliar. 500 habis weh. 5 miliar. Ruas jalan Magalau Hilir, Sempanahan Hilir, Kecamatan Sempanahan 10 miliar. Ruas jalan perkantoran Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara 10 miliar. Terus pembangunan perkantoran 3, yaitu lanjutan pembangunan kantor Bupati Sebelimbingan 52,500 juta. Jadi 52 miliar 500 juta. Lanjutan pembangunan kantor DPR Kabupaten Kota Baru di Sebelimbingan 37 miliar 500 juta. Pembangunan markas Kodim 1004 7 miliar 500 juta. Pembangunan kantor kejaksaan karena belum siap itu dianggarkan juga di 200 miliarnya adalah 7 miliar 500 juta. Pembangunan dermaga Mangkolanal TNI Angkatan Laut Stagen 7 miliar 500 juta, total 200. Nah, jadi kalau ada berkaitan, kita Bupati pun tidak ada mengeluarkan list siapa yang membangun, tidak ada. Jadi kita tidak ada menunjuk, itu sudah kita kembalikan ranahnya perusahaan, kita tidak punya wewenang. Jadi kalau ada dicurigai, kami menunjuk harus ini, tidak ada. Nah, saya garis baik. Buktinya lihat nih, kalau ada selebaran, adakah tanda tangan dari Pemda bahwa ini? Cuman kita minta dengan istiqomah karena keterlambatan pekerjaan, seharusnya Agustus sudah start fisik. Nah, ini yang kita kembali ke KSD kapan? Yang lainnya ini, karena ini sudah semua anggaran 200 miliar ini sudah ada maunya, harus segera dilaksanakan. Tinggal bagaimana SPC melaksanakan percepatan pembangunan ini. Ini ranahnya SPC, karena tadi sudah disampaikan tanggung jawab kita hanya menerima hibah dalam bentuk barang. Jadi kalau ada kita menunjuk Pemda, Bupati itu tidak ada. Tahu saya, apalagi saya ini orang tidak pernah bermain di proyek APBD, dia tanya pernahkah saya bermain proyek, supaya ditahu ya, apalagi bermain ini. Ya, ini tolong digaris bawahi kalau ada curiga. Saya sampaikan sini supaya jangan jadi dosa. Ya, kasihan nanti kalau jadi dosa. Mungkin itu Pak Ketua. Jadi saya perlu jelaskan juga struktur kami di perusahaan ya. Jadi sebenarnya kami di perusahaan itu kan ada berbagai macam departemen. Ya. Nah, seharusnya kalau undangan hearing itu paling tidak 1 minggu itu sudah kita terima, supaya nanti kita bisa meeting koordinasi, misalnya terkait dengan pembangunan jalan secara, kemudian misalnya mengukur segala macam itu kan ada departemen project development. Kemudian nanti urusannya dengan pemerintah, pasti nanti dia maksudnya di government relation. Nah, hubungannya nanti dengan masyarakat pasti humas kan. Nah, teman-teman kita ini ada yang cuti, ada yang di Jakarta. Maka tadi pada saat kita menerima undangan jam 11 itu saya lihat jam ya, tiba-tiba saya ditelepon bahwa hari ini ada hearing di Dewan. Nah, maka tadi ada beberapa saya disampaikan, pertama tadi terkait dengan kontraktor itu memang apa yang disampaikan dari pihak legal itu belum ada penunjukan itu ya. Nah, sebenarnya simpel saja. Nanti kalau memang setelah ini selesai, ya kan, kemudian kita undang aja lagi, ya kan, untuk musyawarah, untuk klarifikasi supaya lebih jelas. Karena di perusahaan itu ada tetap Pak ya. Misalnya di departemen CSR itu nggak boleh terlalu masuk ke area government relation atau wilayah humas atau wilayah legal, karena nanti kami dianggap mencaploki pekerjaan mereka gitu. Nah, fokus itu sebenarnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat itu. Oke Pak ya. Pak Sekda yang terhormat, dalam hal ini kapasitas sebagai ketua tim kompensasi. Tadi dijelaskan bahwa di dalam surat yang dikeluarkan Pak Bupati itu ada 2 saya baca. Pertama, tim koordinasi yang menentukan titik anggaran, titik kegiatan. Kedua, tim teknis dalam hal ini PU yang menentukan besaran angka dalam hal pengawasan terhadap besaran kompensasi nanti supaya tidak melenceng lebih banyak. Pertanyaannya, tadi sebenarnya itu yang disampaikan teman-teman dari LSM, bahwa yang menentukan titik ini siapa sebenarnya? Saya dari 2 sangat kecewa Pak,
dengan media yang kemarin. Silahkan jawab, baru saya lanjut pimpinan. Terima kasih. Yang diambil kemarin oleh Pak Bupati, karena pimpinan saya kan Pak Bupati. Nah, itu yang mana-mana yang siap sudah. Nah, termasuk tadi gedung-gedung dari DPR kan sudah semua siap, perencanaannya siap. Nah, itu kemarin termasuk permintaan dari teman-teman yang vertikal juga, karena kemarin kita juga APBD pun kayak Polres kita bantu. Nah, yang lain juga. Nah, karena anggaran saya disinilah dimasukkan Pak. Nah, makanya itu yang harus dipahami. Jadi rata-rata kegiatan ini kita tidak mungkin kita menuju kalau perencanaan belum siap Pak, karena dari SPC tidak menyiapkan anggaran perencanaan. Ini saya buka. Iya, terima kasih. Pak, itu Ya, kita di media, Ketua DPRD Pak Sekda meresmikan, bukan meresmikan, peletakan batu pertama di Dualowo. Setelah itu muncul lagi, mohon maaf saya bacakan, peningkatan ruas jalan Mandala, Desa Tegalrejo, Kelompok Hilir. Yang ketiga, peningkatan ruas jalan Desa Menggala Hilir ke Kecamatan Sampanahan. Mohon maaf, dasar kompensasi itu karena apa? Karena perut bumi kita di Pulau Tengah, di Pulau Timur itu akan diambil Pak. Sepakat. Tidak ada kaitannya di sebelah sana. Jadi saya di sini apa ya? Mohon maaf. Banyak sekali kegaduhan yang dimunculkan dengan keluarnya persoalan seperti ini. Kami di DPRD ini saling mencurigai Pak. Ya. Kasihan Ketua DPRD. Ya, silakan jawab dulu Pak. Pertama, Pulau Laut ini semua datnya tidak lagi dapat. Kita menyelesaikan jalan Pulau Laut. Ini benar dulu. Benar dulu. Kita jabatan Bupati yang hari pertama kita banyak APBD di Pulau Laut, termasuk kita sendiri kita selesaikan. Nah, sekarang di sana tidak ada disentuh Pak. Pertama di MOU tadi saya tulis kan harus dipahami ini untuk Kabupaten Kota Baru, bukan CSR apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kalau CSR silahkan, kalau ini kok perusahaan mau bantu CSR sebesarnya yang daerah kompensasi tambahan tidak dibantu, silahkan protes. Ini harus dipahami. Jadi kita Kabupaten Kota Baru bukan hanya Pulau Laut, besar Pak. Jadi gitu Pak. Jadi kita APBD banyak selama itu Pak. Izin Pak. Seandainya jalan di Ring 1 hari ini bagus Pak, kami tidak akan merapatkan di sini Pak Sekda. Sepakat. Ini Sepakat. Bapak ini mau izin. Bapak kapan terakhir ke daerah sana? Yang kedua, Bapak hadir nggak pada saat Pak Bupati masuk ke Pulau Tanjung Selayar? Tahu nggak kondisinya hari ini di desa Pulau Tengah, Semisir? Hari ini perekonomian di sana itu tersendat karena apa? Tidak bisa dilewati Pak. Sepakat. Mohon izin, kalau bicara masalah APBD, rencana karena ini sudah melenceng, rencana untuk multi-years tidak tersentuh Pak. Tahun depan tidak tersentuh di dalam sana Pak Sekda. Jadi jangan bicara masalah APBD lah. Saya Pak, 12 tahun, 10 tahun di Banggar, tahu persis masalah ini. Jadi kita fokus bisa bicara masalah kompensasi. Jadi gini Pak, pertama kan ini bukan hanya 200, ini masih ada tahun depan sih. Nah makanya di dalam masalah ini kan yang Pak, pembangunan itu tidak ada selagi sudah. dipahami dulu. Semisir dan sekitarnya itu sangat butuh pembangunan. Kira-kira kajiannya kenapa Jalan Dualowo, kenapa juga ruas jalan Desa Menggala yang lebih diutamakan ketimbang wilayah Ring 1 Pak. Ini bicara masalah ring. Di dalam undang-undang diatur Pak bahwa dalam rangka ada aktivitas perusahaan yang paling diprioritaskan untuk pembangunan itu adalah ring terdampak. Harusnya tim ini bekerja dan melakukan kunjungan ke daerah-daerah terdampak. Contoh misalnya hari ini swasembada yang kita harapkan masalah pertanian itu titiknya di mana? Pulau Tengah dan Pulau Timur. Dampak tambang ini 5 tahun ke depan itu sumber air dan apa segala itu kan mempengaruhi pertanian. Pernah nggak di pikiran Bapak memikirkan masalah itu? Nah ini karena apa? Karena DPRD tidak dilibatkan dalam perumusan penentuan tim. Akhirnya apa? Kegaduhan yang disampaikan tadi ini semakin gaduh. Bapak ini kami tidak dilibatkan Pak. Seandainya DPRD ini dilibatkan Pak, kasihan warga Pulau Tengah.
Kalau berbicara masalah pariwisata Gorowo, mana lebih berkembang Gorowo dengan akses yang bisa dilewati Pulau Tengah, yaitu daerah pertanian. Kajiannya ayo kita buka sama-sama. Jadi saya mohon pimpinan dengan jadi saya lanjut Pak Sekda, nanti dibahas lah, nanti ditanggapi lah. Secara kajian harusnya dilibatkan DPRD ini, Pak. Karena di dalam MOU itu DPRD adalah sebagai salah satu lembaga yang menandatangani dan harusnya tahu. Pimpinan sendiri pun di dalam diskusi internal kami kasihan merasa tersudutkan dengan fitnaan kawan-kawan. Karena dikiranya masuk ke dapil ketua, masuk ke daerah sana. Bahkan berkembang ini jangan-jangan dikaitkan dengan politik 2024. Kasihan Pak Ketua, Pak Sekda, sangat kasihan. Pak Ketua hari ini jelas tidak tahu permasalahannya, kok tiba-tiba harus seperti ini. Jadi saya pimpinan mewakili masyarakat dapil sana, khususnya masyarakat yang terdampak, memohon dengan sangat kegiatan yang pertama ini, karena tadi dari tim STC mengatakan bahwa ini belum clear sepenuhnya. Kami meminta mewakili masyarakat sana agar ditinjau ulang lagi dan jalan lingkar khususnya di Pulau Tengah dan sekitarnya Pulau Timur itu menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan. Masalah yang lain terserah aja. Mau bangun kantor presiden dari sini dengan dana itu tidak masalah. Yang penting ini prioritaskan Pulau Tengah dan Pulau Timur, karena ini masyarakat terdampak. Ini dosa kita, Pak, sebagai salah satu yang menyepakati kompensasi ini. Itu Pak Sekda cara berpikirnya. Itu saja pimpinan, makasih. Politis, mohon maaf. Jadi salah mencuriga politis. Yang pertama dulu, jangan, karena Pemda ini punya perencanaan, semua tidak mau simsalabim. Pertama ini perencanaan yang saya bilang dari awal kan, yang siap perencanaan kita ini kan sudah mulai pelaksanaan. Kalau kita perencanaan, bagaimana dasarnya mengerjakan itu pertama. Ya itu pertama. Dan Anda ketahui, dan Anda masuk lagi tahun ini, pemeliharaan ada lagi juga. Ini saya buka. Kan di 2002 sudah ada itu masuk. Ini saya buka kan. Nah, ini pertama. Tadi jangan kita dituduh, maka saya jangan buat dosa tadi. Saya bilang curiga-curiga yang buat dosa, hati-hati. Lah saya bilang, saya tak ada kepentingan, saya orang pemerintah, ini sesuai apa yang harus masyarakat mana yang mengalami itu yang harus diprioritaskan. Kita ada segala prioritas dalam perencanaan di Pemda. Bukan simsalabim ada usaha langsung dibangun, tidak bisa di Pemda. Ini harus dipahami dulu. Maka jangan dibawa ranah politis, saya tidak mau dibawa ranah politis, saya orang teknis. Itu harus dipahami dulu. Ya, silakan kalau ada pernyataan, ini perencanaannya belum ada. Istri siap kalau ada perencanaan, saya bilang tadi anggaran perencanaan dia tidak menyiapkan, dia tahu membangun apa yang diusulkan, perencanaannya sudah ada. Itu harus dipahami dulu. Izin pada saat dengan izin itu. Sebentar. Selesaikan di sini dulu, baru nanti di. Terima kasih yang saya hormati Pak Ketua, Ketua Aliansi Jawa, bahwa ini satu-satunya perusahaan yang sekarang berkomitmen kita. Ini harus kita jaga. Tentunya dana ini harus kita betul-betul masuk kita, begitu kan? Kira-kira seperti itu. Dan awalnya dari pimpinan kami adalah melangkahnya dari sana. Oh, jangan sampai dana ini berlarut-larut seperti yang terjadi dan akhirnya tidak ada realisasi, tidak begitu signifikan. Kemudian mengenai apa yang sudah kita rencanakan, tentunya kalau secara langsung memang tidak ada dewan. Akan tetapi dalam rangkaian perencanaan daerah diikutkan semua yang sudah kita laksanakan ini kan sudah tercantum dengan RKPD kita di tahun 2022, 2021-2022, dan prioritasnya sendiri itu memang kami yang pilih dari yang sudah tercantum di situ, yang sudah sama-sama kita sepakati dan yang sudah ada perencanaannya. SSnya juga ketat. Ketika ini diajukan, kondisinya bagaimana ya kan? Maka itulah dipilih beberapa paket ini terkait dengan beberapa lokasi yang adanya di Pelumpang Hilir itu karena memang dan jumlahnya juga tidak seberapa Pak. Jumlahnya tidak seberapa dan ini terkait juga dengan pengembangan wisata kita yang kita tahu kalau kita bawa hal ini ke arah politis saya kira itu tidak akan ada ujungnya. Akan tetapi kalau kita sepakati bersama, pertama kita janganlah sampai istilahnya lah kayak jalur orang hulu sungai, mohon maaf izin ini mau mengatam 3 beranak, abahnya lawan anaknya 2 ekor
mengatam balung bahwa sudah yang ditukar apa? Bagaimana kalau ini kita sepakati dulu bahwa ini harus kita jaga sama-sama. Kemudian mengenai penggunaannya sendiri untuk yang 2021 ini 2021 yang 12 miliar ini kita sepakati dulu ini lalu. Nanti dan ini sudah disepakati dengan STC. Nanti selanjutnya baru tahun depan kalau sudah ini, saya khawatir dengan adanya kita berkonflik seperti ini, nantinya bantuan dari STC Bapak tentu juga lihat. Maka sudah diatur dengan perjanjian kita bersama. Nah, tapi apa tidak? Betapa ketatnya. Public relations tidak berani mencampur dan seterusnya tentunya seperti itu. Dan mari kita sama-sama ini pandang positif hal ini. Kita singkirkan kecurigaan kita dan daftar yang beredar di masyarakat juga itu kan tidak resmi dan tidak bisa. Tidak ada dasar dan bisa bertanggung dengan baik. Dan seterusnya ya semua ada di tangan kita. Saya kira seperti itu. Mengenai perencanaan sendiri itu berdasarkan perencanaan yang sudah ada di kita. Dan untuk CSR pun sebenarnya kita ingin seperti itu. Jadi dalam seluruh program yang kita susun, perusahaan-perusahaan yang ada di kita yang mana mau dipilih untuk didanai dengan CSR. Dan itu kewenangan perusahaan. Nah sekarang kita ada dengan kompensasi. Saya kira sangat bijak kalau kita sama-sama di sini awasi, kita lakukan dengan baik. Mengenai kepentingan kita yang belum habis lagi ceritanya, belum tamat. Nanti tahun depan masih ada. Saya pikir saya ingin mengajak seperti itu. Terima kasih. Tahun ini berarti karena ini 200 berarti apa penggabungan dari tahun 2020 ke 2021. Karena 2020 pada saat masa pandemi Covid tidak bisa direalisasikan. Oke. Sekarang perencanaan terkait yang 500 ini arahnya apakah sudah penentuan titik dari tim dan STC? Mohon dulu penjelasan. Yang sisanya 500 itu mau kemana aja? Apakah sudah ada disiapkan atau belum? Jadi kalau yang sisanya itu belum Pak, karena perencanaan belum siap. Jadi kita buka yang mana yang tahun 2002 silahkan nanti. Yang mau dibangun itu belum ada perencanaan. Kita masih menyiapkan di dua perencanaan di 2022 ini. 2021 ini. Oke. Clearkan bahwa ini tidak dibawa karena politik, enggak Pak Sekda. Ini tidak dibawa karena politik, tapi konsumsi dan pandangan publik itu yang beredar. Mungkin Pak Sekda tidak masuk di forum Kota Baru. Beberapa forum-forum diskusi itu semuanya mengarah ke sana Pak Sekda. Itu yang pertama. Jadi bukan saya, konsumsi publik. Ini perhatian publik, pikirannya publik bahwa ini dijadikan kegiatan politik. Bukan saya Pak Sekda, yang clear ya. Itu satu. Clear. Oke. Yang kedua, saya mewakili dapil sana yang keberatan ini, kenapa ini tidak diprioritaskan? Kenapa jangan, kalau misalnya tadi, karena ini perencanaannya tidak jelas, saya tidak yakin, saya tidak percaya. Perencanaan jalan kita itu dari dulu sudah ada Pak. Sudah ada dari dulu. Ini perencanaan Gua Lowo dan perencanaan ini tiba-tiba ada, saya nggak yakin kalau perencanaan di sana ini tidak ada. Itu yang pertama pimpinan. Dan yang kedua, mohon maaf, saya bukan masalah urusan yang vertikal tadi, kami tidak mau tahu tadi. Ini yang melukai perasaan kami ini, Bapak memperbaiki jalan di daerah seberang, tapi mengoyak-ngoyak di kampung kami di Pulau Tengah dan Pulau Timur, itu yang tidak bisa kami terima Pak. Dan melalui forum ini saya tetap kembali katakan, tolong yang di 3 ruas ini diprioritaskan dulu tahun ini untuk di desa Pulau Tengah dan Pulau Timur, baru bicara selanjutnya di daerah seberang. Itu pimpinan, makasih. Demi mengakomodir Pak apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, ini pun juga nanti kesepakatan dengan teman-teman DPR. Ini juga belum pernah disampaikan ke saya Pak. Saya baru tahu ini ada kantor DPR juga di Reha di tahun ini. Kalau memang teman-teman bersepakat kita masih berkantor di sini, silahkan. 30 berapa anggaran untuk DPR? 37. Sepakat untuk ditinjau ulang untuk pembangunan di daerah apa tadi yang ring 1. Sepakat ketua. Pak DPR ngalah dulu. Sepakat ketua. Hidup ketua DPR. Ya, silakan Pak Rustam. Rumah sakit
Sedangkan rumah sakit kita itu anggarannya dari dinas PU dari kemarin 360 miliar udah bisa selesai. Kalau dianggarkan 50 miliar itu tahun berapa kira-kira selesainya? Jadi harapan dulu, harapan utamanya supaya utamakan rumah sakit dulu lah. Kalau kita membangun dana jalan kecil-kecil dibangun semua itu akhirnya hilang percuma Pak. Tapi selama ini pemerintah daerah tidak mampu membangun rumah sakit hampir 10 tahun. Tolonglah dengan dana kompensasi ini utamakan rumah sakit. Jadi harapan saya tahun pertama ini jelas-jelas STC kira-kira berapa tahun membangun rumah sakit? Dalam anggaran 360 miliar itu apakah 2 tahun? Apa 3 tahun? Utamakan anggaran utamanya di rumah sakit. Kalau 57 miliar, maaf Pak Sekda, mungkin kira-kira 6 tahun baru kita selesai. Kapan masyarakat Kota Baru bisa menikmati rumah sakit kita? Sedangkan rumah sakit yang ada luar biasa Pak. Di depan masyarakat yang sakit di depan berjejer. Kemarin kita tim teknis dari PU yang mana kita push supaya rumah sakit ini bisa pindah Pak, bisa operasional Pak, karena kegiatannya hitam banyak di sana Pak, termasuk rumah dokter, padahal rumah dokter kita masih banyak. Teknis dari PU kemarin Pak dengan Bupati juga kumpul bagaimana rumah sakit ini bisa dimanfaatkan Pak. Jadi hilangkan hitam-hitam yang betul-betul bisa. Nah dapatlah angka 52 miliar 500 juta itu Pak. Nah jadi hitam-hitam kayak pangker itu tidak perlu kayak rumah dokter. Ini kita sudah punya rumah dokter Pak, ngapain bangun lagi yang ada yang di rumah sakit yang ada. Nah jadi 50 itu sudah bisa operasional rumah sakit kita pada tahun hitungannya kemarin teknis. Nah tapi ini sudah bisa operasi. Jadi bukan tidak saya sudah bisa dioperasikan rumah sakit yang ada itu rencanakan bila sudah selesai langsung dilaksanakan Pak. Itu sebagai itu dari tim yang hitung kemarin. Jadi hitam-hitam itu sambil jalan aja yang kayak pagar macam-macam itu kan ada taman segala. Itu Pak ininya kemarin kita. Pihak pertama ini dalam artian pemerintah daerah. Penyediaan dan pembebasan lahan pembangunan objek perjanjian disepakati. Itu kalau ada lahan-lahan yang perlu dibebaskan, itu dibebankan berarti pada Pemda. Kemudian fasilitasi semua perizinan dan legalitas, berarti adanya di Pemda. Kalau terkait perizinan yang mau dibangun tadi. Nah, kemudian mensosialisasikan pembangunannya pun adanya di Pemda. Nah, kemudian melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan objek perjanjian, memberikan detail engineering tadi, dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui pihak ke-1 dan pihak kedua. Pemanfaatan, pemeliharaan, pelaksanaan, operasional objek perjanjian yang telah dibangun dan diserahkan diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti akan dibebankan. Menyusun dokumen perubahan, penggunaan fungsi kawasan hutan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kota Baru yang berkena dampak atas pelaksanaan objek perjanjian. Ini semuanya kewajibannya ada di pihak 1. Nah, pihak kedua itu memberikan saran masukan terhadap objek-objek perjanjian yang akan dibangun, mendapatkan semua perizinan dan legalisasi tadi, menerima hasil sosialisasi pembangunan objek, kemudian menerima dokumen perencanaan dan rancangan anggaran biaya yang dibuat oleh Pemda. Nah, kewajibannya mengeluarkan semua biaya pembangunan objek perjanjian, ini semua ada di sana, melaksanakan pembangunan objek perjanjian telah disepakati, artinya segala kontrak berkontraknya ada di mereka, di pihak kedua. Kemudian menunjuk penyedia jasa konstruksi tadi juga mereka di pihak kedua untuk melakukan objek pembangunan. Kemudian menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan objek perjanjian pihak ke-1, selanjutnya dicatat sebagai aset daerah. Ini setelah selesai berarti kita akan menerima dalam bentuk barang. Nah, mungkin ini yang sama-sama kita pahami hak dan kewajibannya para pihak, baik itu pihak ke-1 dan pihak kedua. Silahkan dilanjut. Bicaranya Pak Sekda bahwa 57M itu rumah sakit siap terlaksana. Jadi harapan ulun ini Pak Sekda, kalau memang orang teknis pian menyatakan itu 57 sudah bisa, kami hari ini setuju Pak, asal rumah sakit utama. Nah itu aja pimpinan. Kami sedikit merespon kepada teman-teman aliansi yang tadi juga merupakan pertanyaan kepada kita, bahwa kita juga
sampai juga dibilang promo karena memang perlu kami sampaikan di sini yang hari ini kita tahu bahwa ketua ikut menandatangani dalam bentuk representasi dari DPRD itu juga yang juga di dalamnya ketua itu sebagai bagian dari tim juga tadi menanyakan kepada tim, saya juga bingung, ketua itu juga tim menanyakan kepada ketua tim sehingga artinya sama-sama kita ini tidak tahu, artinya yang tahu itu hanya ketua tim, tidak seluruh tim lah, artinya tidak semua tim, tapi itu is okay, artinya tidak menjadi penting menurut saya. Yang penting kita hari ini sama-sama mencari problem survei dari aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman aliansi. Pertama saya ingin menyampaikan terhadap perencanaan yang tadi juga sudah disampaikan dari kompensasi sejumlah 700 miliar yang tahun 2021 teranggarkan 200 miliar yang realisasinya sama-sama kita pegang tadi. Kemudian aspirasi yang disampaikan yang diusulkan untuk masuk ke wilayah ring 1, pada prinsipnya kami sangat sepakat, namun ada beberapa hal yang barangkali kami garis bawahi. Pertama, apa yang disampaikan oleh dari bagian tim dari bawah, prinsip utama adalah komitmen ini bisa terrealisasi, itu pertama. Namun demikian yang perlu kita pertegas bahwa ini tidak hanya terrealisasi tapi berdaya guna, dan itu yang lebih penting dan lebih efisien, di mana memang rencana pembangunan Kabupaten Kota Baru ini bisa yang dilaksanakan dan secara skala prioritas. Kemudian kalau dari perencanaan 200 miliar yang tahun 2021 lalu kemudian yang 500 nanti tentu tadi sudah dibuka, belum ada perencanaan berikutnya, artinya untuk apa yang 500 yang nanti juga di open, artinya untuk kita semua kemana lagi yang 500, artinya masih bisa dimanfaatkan. Saya sedikit merespon apa yang menjadi maksud dari salah satu wakil Pak Muswakin dari Guntung menjadi wakil dari teman-teman Dapil 2 yang menjadi wilayah ring 1 yang hari ini memang menjadi korban. Pada prinsipnya kami ulangi sekali lagi sepakat, hanya saja perlu memang karena kita juga sama-sama bagian dari badan anggaran, perlu kita juga jangan sampai artinya ini kita seakan-akan kita oke lalu kemudian nanti tidak terrealisasi di tahun 2022. Ini barang sudah terlanjur di 2021. Kenapa ini saya katakan? Kalau ini nanti di 2021 dituntut, jelas tidak bisa, karena tidak ada di renjang. Semua komitmen yang dilaksanakan itu sudah masuk di sana. Semestinya itu masuk bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Hanya memang pelaksananya dari pihak STC. Tapi rencana itu sudah masuk di tahun 2021 dan ini terlambat untuk 2021 karena memang sudah berjalan. Tapi kalau ini sebetulnya kita bicara ego, saya perlu ungkap di sini bahwa tahun 2020 awal bulan September kami sudah mengajukan ini di dalam rapat anggaran. Pak Sekdes seluruh jajaran tahu itu bahwa ada jalan di tempat kami juga prioritas, dan itu disepakati ada 7 paket yang harus didanai dengan dana komitmen ini, dan itu tidak ada, tapi tidak ada masalah, artinya ada juga yang lebih berkepentingan di wilayah sana, dan itu sudah diatur oleh pemerintah daerah. Misalnya wilayah 2 ada dana DAK masuk di sana, kemudian yang tidak terrealisasi di tempat kami dianggarkan dengan APBD karena tidak bisa dibantu dengan dana DAK dan sebagainya. Artinya itu sudah diramu sehingga mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita pahami, artinya tidak sekedar artinya kita punya kemauan dan ego, artinya memang ini penting secara regulasi bagaimana bisa nggak ini dianggarkan di 2021. Kemudian yang sudah direncanakan matang ini kalau dibatalkan, kita mungkin tadi sepakat oke, diarahkan ke sana dulu sebagian, tapi bisa nggak dilaksanakan? Kalau nggak bisa sia-sia. Mestinya 200 miliar terrealisasi jadi sia-sia. Itu barangkali nanti untuk diskusi. Yang kedua tahun 2022 kembali lagi di dalam renja masuk enggak? Yang ketiga, jalan kita provinsi ke wilayah sana itu jalan provinsi. Bisa nggak dana komitmen masuk di sana? Apakah kalau menurut saya ini, saya sebagai bagian dari badan anggaran, mestinya itu di cover dengan dana-dana yang memang kewenangannya provinsi dan pusat. Sementara kita dana yang menjadi hak dari kabupaten diarahkan kepada jalan kabupaten. Ini berbeda berbicaranya dengan CSR yang hari ini
kami sampaikan, kita sedang memproses perda tentang bantuan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Nah, ini kita proses. Tapi kami tidak melarang, tidak sekali lagi tidak menghalang-halangi niat dari teman-teman dan khususnya yang menjadi ring 1 yang menjadi korban. Tapi sekali lagi tolong dibedakan antara komitmen dan CSR. Itu yang juga harus kita menjadi perhatian. Saya juga berpesan Pak Sekda sebagai tim bahwa nanti di dalam merencanakan ke depan yang angka masih sekitar 500, pada prinsipnya adalah tepat guna dan sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai dan tahapan tadi yang disampaikan oleh Ketua sebagai hak dan kewenangan tadi, kewajiban juga harus dipenuhi, artinya disosialisasikan. Politis, karena beberapa kali di anggaran APBD kita dijanjikan tidak bisa dianggarkan Pak ini karena nanti dana kompensasi diarahkan ke Dapil Pian, termasuk salah satu ada di Dapil Ulun yang Jalan Magalur menuju Sapanahan yang tiap tahun banjir, seperti kejadian yang disampaikan saudaraku Pak Mustaqim tadi. Ada beberapa ruas jalan juga sangat-sangat memprihatinkan. Jadi sama-sama kita perjuangkan, karena jabatan politis tadi kita ada beban moral di depan masyarakat. Karena ada beberapa kali di APBD kita sudah tidak bisa dianggarkan lagi. Janjinya pemerintah dan kemarin yaitu dana kompensasi, termasuk yang ruas jalan Sapanahan, Sungai Betung, Gunung Batu Besar, itu 7 paket saudara-saudaraku yang kemarin di APBD sangat-sangat tidak bisa dianggarkan. Janjinya dana kompensasi, dan satu-satunya dana kompensasi hanya berapa tadi yang ada di Sapanahan. Saya mohon janganlah itu dialihkan. Kalau memang bisa dialihkan untuk ngakomodir ring 1 tadi, ya perkantoran sana aja nanti digeser dulu untuk memenuhi ring 1 tadi. Jadi saya harapkan itu jadi perhatian kita bersama. Yang lainnya oke lah, kita sepakat. Kami mohon satu ruas jalan tadi jangan dialihkan Ketua. Yang pertama tadi kita akan melihat dulu, ini kan terus terang kita kemarin kan kesepakatan itu ada LSM juga hadir waktu bulan Juni kemarin. Kita sudah bulan Juni Pak kemarin tuh. Makanya kan kita untuk mendesak 200 M ini kan kapan lagi bergerak kalau tidak siap perencanaan. Itu yang harus dipahami, bukan dari Januari kita bergerak. Ini harus dipahami. Maka waktu SK pun dibentuk bulan Juni kemarin. Kesepakatan Agustus itu sudah action Pak Bisik kemarin dengan SDC tensi kedul yang dibuat oleh Dinas Pila. Nah tentunya berkaitan pergeseran ini saya akan melihat dulu, nanti akan mampir ke Nampiku tidak ada hadir hari ini. Kita menanyakan berkaitan lagi perencanaan lagi Pak, karena yang ditunggu dari SDC-nya adalah bentuk RAP yang sudah siap, artinya sudah siap. Kan begitu kita kembali ke siapan RAP lagi hasil perencanaan, kan perencanaan ini kan bukan keluar. Nah ini yang harus kita kawal sebenarnya, jangan sampai ini habis anggaran, kontrak pun hanya 1, padahal perencanaan sudah kami kirim semua ke SDC. Nah ini sebenarnya yang harus karena ini waktu kita mengejar waktu Pak Ketua. Nah, ini seharusnya Pak. Terima kasih, tambahan itu aja Pak. Tadi perencanaan, gitu. Semua tadi jawabannya belum ada perencanaan, ngapain kemarin-kemarin. Gitu. Terus timbul lagi tadi diungkapkan sudah ada pengajuan dari Dewan anggaran-anggaran itu, gitu. Berarti sudah ada perencanaan, kenapa saling melempar? Itu yang bikin kami tambah gerah. Yang kedua, pernyataan dari perusahaan belum ada ketetapan kontraktor. Nyatanya sudah ada peletakan batu pertama di Pelumpang Hilir. Berarti sudah ada penetapan kontraktor. Yang ketiga, dinyatakan tadi oleh Pak siapa tadi? Pak Parisa, gitu kan? Bahwa lupa tadi. Jadi intinya tolong transparansi, ya kan? Tinjau ulang semua. Kalau memang ini, dia katakan tadi bahwa apa yang beredar itu hoax, yang beredar list tadi. Kalau dikatakan itu hoax,
angkanya sama. Angkanya ini sama. Terus di situ ada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan. Kajiannya apa? Itu kami minta transparansi. Gitu loh. Terserah memang kalaupun itu hak perusahaan, oh it's okay, gak ada masalah gitu kan. Itu hak perusahaan, tapi juga jangan saling melempar. Gitu loh. Itu yang bikin kami tambah curiga. Ya. Mungkin awalnya kami di media ya kan membaca pernyataan Pak Ketua gitu kan. Tiba-tiba Pak Ketua menyatakan saya nggak tahu, kan aneh. Padahal di media beliau menyatakan ada apa itu nanti dilanjutkan ini, tiba-tiba nggak tahu. Itu kan aneh. Nah ini mohon maaf gitu kan. Jadi tolong sekali lagi jangan juga dibawa ke ranah politik. Kalau sekedar janji politik, it's okay. Tapi realistis. Jangan sampai tadi seperti yang diungkapkan oleh ketua aliansi gitu kan. Belanja 700M kayak belanja pentol, belanja sanggar. Harusnya sekarang sudah jelas apa yang akan dikerjakan, itu publish ke masyarakat. Biar kami juga mengawasi tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kalaupun ada perubahan, undang kami bahwa ini perlu tinjau ulang. Itu 700M itu apa susahnya menganggarkan 700M? Ya, saya kira itu. Perencanaan yang diajukan pada waktu itu pembahasan di Banggar di APBD, karena kondisi APBD kita yang tidak mampu untuk mendanai anggaran itu, disampaikanlah ini loh kegiatan-kegiatan agar disiapkan untuk masuk di dana kompensasi. Nah, terkait perencanaannya belum dibuat, Mas. Pada waktu itu kita serahkanlah ke Pemda karena dijanjikan tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, makanya hari ini kan perencanaannya kita tanya bersama-sama, ada enggak itu? Nah, tadi disampaikan ada beberapa kegiatan tidak ada perencanaannya belum. Nah, terkait yang maksud Mas 700 miliar, saya juga sudah tanya Pak Sekda. Ini baru yang 200 miliar yang mereka siapkan untuk apa tadi? Untuk tahun ini yang untuk kompensasi itu ada perencanaan kegiatannya. Untuk 2022 dan seterusnya dari angka 500 saya tanya tadi belum ada arahnya kemana. Nah, inilah saatnya kita bersama nanti berikan masukan. Tadi seperti Pak Mustaqim sudah sampaikan, ada beberapa di wilayah ring 1. Nah, ini perlu catatan oleh tim nanti dan pihak SDC-nya bersama. Tidak ada istilah lempar-melempar. Terkait dengan apa yang sampean nyatakan tadi, sudah saya sampaikan. Hari ini kan saya rapat di sini, Mas, bersama. Sampean bisa dengar. Dan akal sehat kita bisa berpikir di sini. Tidak ada yang bermain, Mas, di sini. Bisa kita lihat. Tapi ini kita sepakat dari awal, saya dengan aliansi, kita kejar komitmen perusahaan untuk merealisasikan dana 700 miliar ini. Nah, memang dalam perjalanannya terjadi pro kontra hari ini, ribut. Begitu direalisasikan juga ribut. Nah, karena ada tadi kepuasan terkait apa yang ditetapkan. Nah, makanya duduk bersama di sini mencari penyelesaian permasalahan itu. Bukan menuding si A ini yang menginikan, salah kita nanti di forum ini seperti itu. Maksud saya kita duduk di sini bersama menyelesaikan masalah ini, bukan cari tambah masalah. Kalau cari tambah masalah sih tidak akan rapatkan hari ini, Mas. Ini justru kita bersama membangun kota baru ke depan, bagaimana terarah pembangunan ini dan bisa dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Seperti itu. Yang selama ini yang terekspos di masyarakat hanya diambil sebelah di ring 2, bukan di ring 1. Nah, inilah yang kita luruskan bersama. Namun sebelumnya mungkin saya sedikit menyampaikan Pak sejarah keberadaan tambang di Pulau Laut ini, bahwa sebenarnya di Kabupaten Kota Baru ini dulunya yang memiliki izin tambang PKP 2B itu adalah PT Arusmin Indonesia. Namun PT Arusmin selalu bayar pajak, namun karena ada surat edaran Bupati bahwa Pulau Laut Kota Baru ini tidak bisa ditambang, akhirnya izin tambang PT Arusmin Indonesia itu dikembalikan ke pemerintah daerah. Setelah beberapa waktu, Mas Taju, narasinya jangan terlalu jauh, fokus kepada arahnya saja. Itu mengacu ke kompensasi, Pak. Ini mengacu ke arahnya ke kompensasi juga. Lalu masuklah PT Sebukol, keluarlah izin usaha pertambangan di Kabupaten Pulau Laut ini,
dan di situ mungkin di dalam AMDAL itu dituangkan ada dana kompensasi sekitar 1,3 triliun untuk pembangunan jembatan dari Tanjung Ayun, penghubung di jembatan Tanjung Ayun Tarjun. Namun karena kawasan itu masuk kawasan cagar alam, akhirnya tidak bisa terbangun. Akhirnya beberapa tahun kemudian berubahlah bahwa pembangunan jembatan diteruskan dipindah dari Tarjun ke Batu Licin. Lalu muncul lagi dana kompensasi itu dari PT Silo senilai 700 M yang sebelumnya 1,3 triliun. Nah, yang saya sampaikan di sini, dana 700 miliar itu kapan saja harus ada ketegasan dari PT Sebukukol untuk eksekusinya kapan? Nah, itu harus jelas hari ini. Karena sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, perut bumi Pulau Laut ini dikeruk isinya, semua batu baranya dibawa keluar. Tapi sampai hari ini kita masih ribut apa yang dibangun oleh PT SPT dengan kompensasi 700 miliar itu. Sementara yang ada, yang sudah realisasi itu ada di 30. Nah, di Sering Laut itu apa masuk yang 700 miliar? Ini perlu digarisbawahi. Masuk. Karena ada juga dana CSS PT Silo. Jadi PT Silo yang di Pulau Sebuku itu ada juga masuk ke Sering Laut. Nah, ini perlu terpisah, ini harus dipisahkan. Jangan-jangan nanti dana CSS PT Silo yang di Pulau Sebuku itu masuk ke Sering Laut, bahwa itu dikatakan masuk dana kompensasi PT Sebukukol. Nah, ini harus dijelaskan nanti. Jadi saya minta hari ini supaya ini tidak memblunder dari masyarakat, PT Silo harus tegas, Pak. Kita sebagai DPRD juga pimpinan harus tegas bahwa dana 700 harus dipastikan ditentukan kapan dieksekusi. Kalau bisa tahun ini sudah ada kontrak keluar, paling lambat awal tahun 2020 sudah jalan. Saya sangat mendukung dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang di Dapil 2. Memang jalan itu urgensi. Nah, saya kira itu kapan perencanaannya? Enggak, kalau dana DAP itu kan ada dana. Kalau tidak masuk dana DAP atau ada dana DAP ini kan ada berapa meter yang dibangun. Kita jumlah luas yang di Dapil 2 itu ada berapa luas jalan. Dari dana DAP ini ada berapa luas jalan. Nah, sisanya itu dana kompensasi. Jadi termasuk juga apa yang disampaikan teman-teman di Dapil seberang, ya saya sebenarnya sependapat juga itu dibangun, karena itu adalah juga bagian dari Kabupaten Kota Rut. Hanya saya minta porsinya harus lebih besar di Dapil 1 sini. Kenapa? Karena PT SPG dia menampangnya di Golot, Kota Baru sini, di Pulau Laut. Dampaknya mungkin lebih besar di Pulau Laut sini. Jadi kalau misalkan porsinya lebih besar di sana daripada di sini, nah inilah akan menjadi perdebatan. Jadi saya minta nanti kepada pimpinan pada hari ini agar ada kepastian bahwa 700 miliar itu target, harus ada target kapan semuanya realisasi. Demikian, terima kasih. Dan macam-macam semua. Kita adakan rapat di sini dengan pendapat gara-gara kita ribut duluan di grup dewan. Paling utama itu adalah grup dewan. Seperti apa yang disampaikan sama Pak Mustaqim tadi, itu gara-gara ketidakterlibatan dewan dalam pembahasan anggaran ini. Itu paling utama, sampai ribut keluar kemana-mana. Jadi sebenarnya ini cuman antara dewan dengan Pemda sebetulnya. Di saat menyusun anggaran, kami dari Pemda tidak ada dari dewan tidak ada menyinggung bahwa ini dana kompensasi ini adalah dana juga berupa pajak kalau bagi saya, karena saya tahu STC itu kita tidak menerima pajak, jadi bisa bekerja di situ dengan adanya kompensasi, ya kemungkinan bagian dari itu. Makanya dengan adanya ini kita terang-terangan aja di sini.
masalahnya adalah karena ketidakterlibatan Dewan dalam menganggarkan atau mencari program mana yang harus dialokasikan dana ini, seperti apa yang disampaikan sama aliansi tadi, bahwa ternyata Dewan sudah tahu loh, padahal kami sendiri Dewan tidak pernah membahas itu. Dan juga kemarin beredar bahwa pimpinan kami ada menandatangani, padahal itu penandatangan MOU untuk perpanjangan masalah kompensasi. Jadi serba siur. Nah, ini yang kami akan clearkan. Dan juga kami mendukung apa yang disampaikan sama Pak Mustaqim tadi, Pak Sekda. Kalau bisa, memang ini dana kompensasi ini bisa untuk satu kota baru. Kami setuju bisa dibangun di mana-mana. Tapi tolong diutamakan dulu mana lokasi yang terdampak biar kecemburuan sosial tidak ada. Karena mereka sudah merasakan dulu baru ke tempat lain. Nah, berikut tolong diperjelas Pak Sekda, dari 700 miliar ini, apakah 200 ini yang dikerjakan tahun ini masih ada lagi 500 atau sudah nggak sampai 500? Karena kami tahu dari 700 itu sudah ada kemarin yang dikerjakan yang lain-lain. Jadi perlu dijelaskan, jangan-jangan lagi nanti aliansi tanya setelah yang 200 ini dikerjakan masih ada 500 lagi, kemana dananya? Yaitu diperjelas Pak Sekda nanti. Karena kami tahu mungkin sebelum yang mau mengerjakan yang 200 ini sudah ada mengerjakan yang lain-lain, seperti mungkin yang di Siring ya, atau yang di mana-mana yang lain. Mungkin itu dari saya pimpinan. Makasih. Ya, silakan Pak Awan. Kompensasi itu secepatnya direalisasikan, karena di kesempatan ini saya mau nanyakan tahapan-tahapan. Karena apa yang sudah beredar di surat itu tersebar bahwasannya 200 miliar akan direalisasikan tahun ini. Sedangkan kita tahun ini sisa berapa bulan? 3 bulan. Mudah-mudahan aturan di perusahaan tidak sama dengan aturan di pemerintahan. Jadi kalau misalnya aturan itu tidak sama, gitu kan Pak Sekda, ini tebusan untuk Pak Sekda. Dan kita juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD bahwasannya pembangunan gedung DPRD kita tunda dulu. Pak Sekda tolong diterima itu karena usulan dari Ketua DPRD, dan saya selaku Ketua Fraksi PAN juga setuju untuk penundaan atau tidak sama sekali dibangun gedung DPRD oleh dari organisasi itu. Satu. Yang kedua, Fraksi PAN juga setuju kita memberikan bantuan atau misalnya bangunan terhadap Forkopimda yang bersifat vertikal, karena kita perlu keharmonisan dalam menjalankan pemerintah ini. Aliansi pun setuju pembangunan untuk Danwanal, untuk Gading, untuk Kajari, semuanya setuju. Yang jadi permasalahan di sini yang disampaikan tadi Pak Jerry benar adanya, yaitu adalah permasalahan penempatan jalan yang ada di Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, sedangkan di Ring 1 tidak terakomodir. Itu permasalahannya Pak. Saya sebagai Dapil 4, saya juga dituduh oleh masyarakat Dapil 1 karena saya berkediaman di Dapil 1. Dikiranya Grolowo itu usulan oleh Awaludin semata. Saya dituduh Pak, jujur, saya klarifikasi di sini. Dan saya pun sudah berbicara dengan pengurus di sana, pengurus BUMDes Grolowo itu sangat mandiri Pak. Tidak ada bantuan dari pemerintah, dia bisa mendirikan Pujasera. Tidak ada bantuan pemerintah, dia bisa mendirikan kolam renang. Perlu kita ketahui, kita perlu contoh BUMDes yang ada di Kota Baru, yaitu BUMDes Tegalrejo, karena dia sangat mandiri dan sangat malahan tadi malam pengurus BUMDes, kalau itu pun dibatalkan karena ada gejolak dari Dapil 1, itu tidak masalah. Tapi karena ini sudah seremonial, di situ ada Pak Sekda, di situ ada Ketua DPRD, lanjutkan. Ya sudah ada kontrak. Jadi pertamanya yang pertama satu Pak, dijawab dari STC, tahapannya seperti apa? Apakah ini pembangunannya dalam 1 tahun saja, ataukah nanti bisa tambah tahun? Seperti itu. Dan saya juga bingung, kenapa tim legalnya mengatakan bahwa tidak ada kontrak, sedangkan di surat kabar sudah terdengar bahwa yang melaksanakan adalah PT Jati Baru di surat kabar. Maka dari itu Pak, tolong penjelasan dari STC tahapan-tahapannya
dan saya mengusulkan juga dari fraksi PAN, karena ini terjadi kompensasi ini di tahun 2010, gejolak masyarakat menolak tambang, dan saya salah satunya waktu itu saya jadi kepala desa, saya salah satunya yang berdemo menolak tambang. Sampai sekarang pun saya masih menolak tambang. Tapi untuk kompensasi ini diterima, ya karena ilmunya sudah ada, ya kan? Barangnya sudah diambil, jadi harus, iya, gitu. Dan yang kedua, LSM tolong dilibatkan di dalam pengawasan ataupun di dalam seperti apa. Karena berkat beliau lah 2 tahun ini, saya sering ketemu dengan LSM pada saat di kantor DPRD menemui ketua. Saya sering ketemu, karena apa? Yang mengingatkan kembali kompensasi adalah LSM. Jadi tolong melibatkan LSM ini dalam penentuan pengawasan ataupun seperti apa. Dan yang terakhir, janganlah jadi polemik ini, karena kita dikasih hadiah kok, dikasih cuma-cuma 700 miliar. Kita pengen Kota Baru ini pembangunannya merata. Saya pun sebagai masyarakat Dapil 4, saya sangat terima kasih ada catatan untuk pembangunan Gua Lowo. Cuman saya juga pengen pembangunan itu berkeadilan. Mungkin itu aja. Kami selaku anggota DPRD di sini seharusnya harus dilibatkan juga dalam perencanaan itu. Di sini banyak yang aspirasi masyarakat tidak terserap, seolah-olah model ada pemetaan kayak gitu. Di seberang itu tidak ada terdampak, masa ada di sini, di situ. Itu yang bikin kami kecewa untuk Dapil 1 khususnya. Dari hasil kunjungan kami ke Kecamatan Pulau Tengah di situ, kami menyerap aspirasi. Apa yang akibatnya dampak dari tambang ini? Pertama, air. Masyarakatnya di situ mengeluh. Mereka dibeli tong itu, tong 1.200, 5.000. Airnya itu tidak baik, Bapak. Air sungai disedotakan, dibagikan untuk masyarakat di sana. Ini kata pertemuan kami di sana kemarin. Jadi ada merasa merasa mengeluh mereka di sana. Kenapa mengeluh di sana? Kalau habis di Selaru ini tambang di sini, apa dampaknya yang diberikan oleh perusahaan ini? Kemungkinan setelah habis tambangnya mereka tidak melihat lagi, tidak menengok lagi Kota Baru ini. Mungkin kehancuran yang kita terima. Juga saya juga tidak aspirasi atas kompensasi ini. Kenapa tidak seharusnya ya 700 aja langsung diberikan, jangan sampai per tahun 100, akhirnya sampai 7 tahun 700. Kalau habis tambangnya itu sampai 5 tahun gimana? Apa yang diberikan oleh perusahaan? Bisa mungkin kita cuma mengeluh, meminta, memohon, masa bodoh aja kata perusahaan. Jadi kami di sini mengharap kepada perusahaan, ya pikirkanlah masyarakat Pulau Tengah khususnya. Pulau Tengah, masyarakat di sana perlu air, Bapak. Termasuk juga Pulau Utara di sini. Pulau Utara di sini ada air terbuang di Saratak itu. Kami minta ini diprioritaskan untuk agar air di sana mengalir ke Kota Baru bisa mengalirkan ke Pulau Tengah. Mungkin itu saran saya juga menyampaikan satu dari masyarakat kita Kota Baru ini, mohon izin, ini masalah kebakaran. Kenapa kompensasi itu tidak dianukan di kebakaran? Karena saya lihat di Sungai Bali aja juga tertunda, masyarakatnya mengeluh. Selain bayar sewa, mereka juga ya kasihan kayak gitu. Jadi saya mengharap prioritas kompensasi ini untuk air, karena air ini semua hajat hidup orang banyak itu. Kedua, saya juga minta kepada Sekda ini masukkan juga Bapak Sekda masalah kebakaran ini, kebakaran Sungai Bali, kebakaran Kota Baru. Karena dalam kota aja kayak arang itu masih ada, sedang kita membangun untuk pariwisata sebaik mungkin. Jadi kita mohon perhatian juga kepada Sekda. Terima kasih. Paling ujung Desa Bakau, Sengayam dan wilayah sekitar. Kami Pak sebagai perwakilan di sana
rasanya ingin menangis nih. Kita memperebutkan di mana titik-titik daripada 700 miliar hasil dari kompensasi tambang STC. Kita memahami bahwasannya di sana ada pajak, ada kompensasi, ada CSR, ada 3. Dan mungkin yang terbuka baru STC ini yang memberikan kompensasi. Yang lain-lain mungkin ada kompensasi tapi kita tidak pernah tahu. Walau-walau. Yang kedua, tolong dong teman-teman LSM, kita ada ketentuan undang-undangnya, perdanya, bahwasanya ada tanggung jawab CSR 2,5% dan hari ini masih berlaku, belum diganti perdanya. Bantu kami dewan dan pemerintah ini tidak berdaya. Kalau saya bilang berdaya, tidak mungkin 2,5% itu sampai dengan hari ini tidak dapat. Artinya saya nyatakan Pemda dan DPRD, saya sendiri mengakui kami tidak berdaya untuk memperoleh CSR 2,5%. Kalau ini betul-betul berjalan, mungkin bisa lebih daripada APBD kita, Pak. Ya, betul. Kalau CSR itu berjalan, jadi celahnya itu bukan hanya kompensasi ini, tolong. Kami menangis, Pak, di Dapil 3 itu jalan-jalan yang statusnya, mohon maaf Pak, kami curhat Pak. Ya, mumpung ada waktu kami gambarkan. Nanti tidak dapat kerja kalau di luar yang ini. Siap. Silakan. Oleh karena itu Pak, saya persingkat, jangan hanya infrastruktur yang coba kita gaungkan di sini. Pendidikan Pak juga kita harus gaungkan Pak. Ya, artinya saya pesan kepada Pak Sekda ke depan ya, untuk 500 miliar ini pastikan juga pendidikan Pak dimasukkan, karena perguruan tinggi kita juga Pak nggak bisa Pak dibantu lewat APBD. Mohon ini difasilitasi juga, karena apa? Sebagus apapun infrastruktur yang kita bangun di Kota Baru, kalau SDM kita dibungul-bungul Pak, kan ada artinya juga. Tolong pastikan Pak ya, anak-anak kita, saya ini mati-matian Pak memperjuangkan supaya anak-anak Dapil 3 ini bisa kuliah. Saya arahkan di Kota Baru karena biayanya lebih sedikit. Tolong ini dipastikan juga untuk difasilitasi. Kedua tadi berkaitan, ada pertanyaan juga tadi berkaitan melanggar tahun, kalau kita kan istilahnya perda tahun jamak. Itu bagi kalau dari swasta tidak ada masalah melanggar tahun dalam kontrak, ya aman aja, tidak masalah. Nah juga tadi CSR Pak 2% Pak, bukan 2,5%. Itu dari dalam undang-undang dari profit keuntungan bersih 2% itu. Jadi kadang kalau dia prosesnya membangun minta 2% balongannya itu poin baru dari profit dari keuntungan bersih. Jadi kalau orang hanya membangun, kalau kalau jauhnya memang biasanya karena undang-undangnya dari keuntungan bersih 2% itu. Nah nanti yang kita kan yang harus sebenarnya kita rencanakan nanti untuk 2022 apa silahkan. Ya perlu nanti Pak Ketua, saran saya kita bahas sepakati dan 2002 itu ya 100 miliar apa yang kita bangun. Ini dulu kita sepakati nanti rapat khusus lah saya kira, supaya nanti kita jelas. Kalau tahun ini tadi kan saya sampaikan sudah kita mendapat finalisasi bulan Juni Pak. Makanya perencanaan yang ada yang kita siapkan karena kita didesak waktu. Juni, Agustus kemarin sepakat sudah fisik. Di realisasi pembangunan ini yang harus dipahami oleh teman-teman juga semua. Jadi Pemda harus menyiapkan regulasinya, perencanaannya mana ini yang kita hadapi di Pemda. Tidak bisa ambil kalau tidak ada perencanaan, kita tidak bisa apa yang kita serahkan ke SPC sebagai dasar mereka buat kontrak. Tentunya RAB-nya harus lengkap dari Pemda. Mungkin itu aja. Mungkin ada adalah tanteknya yang belum, beberapa yang tadi sudah juga dikemukakan oleh beberapa dewan. Jadi kalau untuk perencanaan anggarannya, dan kita lihat bahwa dan kompensasi ini adalah sumber pendanaan. Jadi tadi juga menjawab ini yang tadi bahwa ini nanti kita siang mau ini, sore mau ini, jadi tidak seperti itu. Jadi dana dari SSC ini adalah sumber pendanaan kita untuk membangun Kota Baru. Maka itu seperti tadi disampaikan beberapa Bapak Dewan terhormat bahwa nanti tahun depan saya juga pengen ini. Nah, pembahasannya itu ada dalam kita membahas dari mulai musrenbang
mengerucut ke LKPD, mengerucut lagi ke KUA PPAS. Nanti di KUA PPAS itu Bapak-Bapak sekalian ada pembangunan yang tidak bisa kita danai dengan APBD kita. Nah, yang seperti itu maka kita ambil sumber pendanaan salah satunya dari STC tadi. Untuk proses 2021-2022 itu mengambil dari perencanaan daerah. Ini perencanaan daerah nih yang tadi, yang otomatis juga ranteknya juga kita lihat, kita ambil yang sudah ada di kita, itu perkantoran dan lain-lain ini tadi. Itu harus kita, supaya jangan bingung, itu perencanaannya dibilang ada, dibilang tidak ada. Jadi seperti itu tadi maksudnya. Kemudian bahwa Pemkab adalah menerima barang. Jadi menerima barang kita. Jadi dari tadi yang kita sepakati bersama, kemudian RAB-nya disepakati bersama, kemudian tender dilakukan oleh perusahaan. Tender dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita bisa nyatakan di sini bahwa kita tidak ikut-ikut dalam hal tersebut. Dan nanti dalam pelaksanaannya kita diawasi oleh APIP kita, inspektorat dalam hal ini. Kalau misalnya nanti ada penyimpangan dan lain-lain, itu silahkan APIP juga membuka diri tentunya dalam pengaduan dari masyarakat. Itu akan ditindaklanjuti oleh APIP. Setelahnya kita akan menerima barang. Yang menerima barang ini nanti akan kita nilai. Baru kita nanti akui berapa jumlahnya yang kita bisa cantumkan sebagai aset kita terima sebagai aset kita. Itu yang perlu saya sampaikan sekira di sini. Jadi bahwa tadi alurnya jelas dari apa yang tidak bisa kita biayai dengan APBD kita, baru kita ambil dari dana alternatif tadi yaitu STC ini. Dan perlu juga kita ketahui karena alurnya seperti itu, maka beberapa program pembangunan di wilayah-wilayah itu tentunya sudah didanai tidak hanya dari dana SSC ini, tapi juga dari dana APBD kita, termasuk wilayah-wilayah masing-masing tadi yang disebutkan. Wilayah 1, wilayah 2 di APBD sudah besar. Kita tahu sendiri, tahun kemarin juga wilayah kemarin kita bangun, kita tahu sendiri. Kemudian di tahun ini kita ambil dan tidak bisa kita biayai melalui APBD adalah wilayah-wilayah yang tadi disebutkan dalam daftar ini. Kemudian ke depannya nanti juga seperti itu. Yang tidak bisa kita biayai dengan APBD, memang APBD kita besar ya, guna dana bagi hasil kita besar, tidak seperti itu lagi Pak. Dulu kita paling besar juga bagi hasil kita ada 7-700 miliar, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Apalagi STC nanti kalau mereka sudah membangun smelter, dana bagi hasilnya itu tidak dapat lagi Pak. Itu kebijakan pusat, itu harus kita akui. Dan memang kita memang daerah kaya, tapi lapangan pajak kita sangat terbatas di sini, sangat terbatas. Hanya beberapa pajak restoran dan juga air bawah tanah, air permukaan, kemudian galian C dan seterusnya. Nah jadi pendanaan inilah yang kita gunakan sebagai alternatif pendanaan APBD kita yang tidak bisa kita biayai dengan pendapatan yang kita terima oleh pemerintah. Demikian mungkin harus saya sampaikan. Pak, itu yang pertama. Karena tidak mungkin kita kalau perencanaannya tidak siap, sekarang ini kan kita waktu berjalan. Tadi sampaikan Pak Dandim kan tahun depan masih ada, bukan besok. Maksud saya jangan sampai nanti kita perencanaan kalau belum siap kan bagaimana? Saya bilang tadi kita mau mengasihkan ke STC, mau bikin kontrak apa STC dengan pihak ketiga. Ini karena modalnya tadi di perencanaan, kalau perencanaan tidak siap, nanti ini yang jadi masalah. Itu Pak Ketua. Mungkin yang lain silakan dari SDG, itu jawaban kami akan koordinasikan dulu dengan PU. Apakah yang diusulkan tadi ada desain perencanaannya Pak yang siap? Itu Pak. Gitu. Lihat secara lembaga maupun secara person, sebetulnya persoalan tambang Pulau Laut ini bagi kami terus terang aja kalau itu difilmkan episode ini sudah berapa kali episode sebetulnya. Alhamdulillah, mohon maaf ini prinsipnya sejatinya kalau kita menghitung kos harga batu bara sekarang ini, mohon maaf ini Pak, bukan ini, hanya mengingatkan aja di angka 17 miliar itu jangan kita kaget kagum, tidak ada apa-apanya Pak 17 miliar itu dari efek sosial. Mohon maaf ini, bukan menolak Pak, tapi dari awal memang yang paling kecewa sebetulnya Pak hakikatnya
Kamilah yang kecewa nih Pak. Betul? Kecewa karena pulau laut ini ditambang. Tapi kami logo juga karena kepentingan masyarakat. Tapi kami sudah melihat Pak, melihat dan mendengar apa-apa yang harus disampaikan hari ini. Kalau batu bara sekarang 1 ton 1.200.000, naik 2 kali lipat, 7 miliar itu nggak ada apa-apanya Pak selama 7 miliar itu. Mohon maaf ini dalam tanda kutip. Nah kalau karena itu ulun kada lagi menambah mendengar, cuma mau pesan aja. Kalau nanti sumbangan ketiga, ya mohon maaf sekali lagi, tapi tetap dengan prosedur peraturan hukum yang berlaku Pak. Jangan coba-coba Pak. Ulun mengingatkan semua penegak hukum, DPRD, lembaga tim Pasekda, ingat Pak, kita sekarang sedang UGD Pak. Jadi hati-hati waspada Pak, pidana ketiga dan sebagainya, hati-hati Pak, siapapun. Ulun dapat signal ini mengingatkan semua Pak, Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejaksaan Tinggi, Pak Kejari dan sebagainya, anggota dewan, hati-hati Pak. Kita ini sudah disonding Pak, meskipun dana kompensasi itu disuniat. Nah, ini sudah OTT di situ lampu. Mengingatkan kita ini Pak. Nah oleh karena itu, pada kesempatan ini ulun kadang lagi ngotak atik setback ke belakang, tapi masyarakat sudah tahu, ulun dapat SMS juga sudah tahu data itu. Yang pertama mengingatkan pada tim Pasekda, saudara Pasekda ini, satu Pak, mengingatkan sumber dalam kita ini akan habis Pak. Ulun pesan kawan-kawan dari akademisi, tolong Pasekda dari akan datang 5 miliar itu, tolong dimasukkan dana sektor pendidikan. Tolong Pak, pendidikan anak kita, generasi kita akan datang habis sebenarnya kita dikeruk Pak, tapi kita tidak punya miniatur peradaban perguruan tinggi atau pendidikan sebagaimana dikatakan tadi saudara. Kalau ini ketinggalan kita tidak miniatur, habis Pak anak-anak kita. Kita EPK sumber daya manusia kita kalau misalnya tadi Kota Baru ketinggalan Pak, EPK-nya, human development-nya ketinggalan dibandingkan kawan-kawan kita kabupaten lain. Kalau kita tidak punya perguruan tinggi, pendidikan tidak suplai dana kompensasi ini, kami tidak menekan, tapi paling tidak dari 5 miliar itu, paling tidak akan datang, tolong tim Pasekda itu dimasukkan juga dana untuk pendidikan. Kami perguruan tinggi hari-hari Pak, mencerdaskan anak bangsa ini. Saya ngajar di Poltek, saya ngajar di STIP, saya STIP, supaya kalian tahu berapa gajinya Pak. Mohon maaf, 30.000 Pak. Anak-anak kita beasiswa SKIP itu dana pemerintah Pak, perjuangkan ke kita. Ada sekitar 100 lebih. Nah kalau ini mereka infrastruktur kami setuju Pak, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, tapi tolong Pasekda itu sebagai tim kesempatan PNPI sebagai ketua tim 2022-2023 ini tolong dianggarkan mutu dalam pendidikan. Karena kekuatan birokrasi ini sebetulnya kalau belum tadi bicara tentang perencanaan, belum ketawa Pasekda ini kan dapurnya eksekutif. Tahu berapa jalannya panjangnya rusak berapa kilometer, berapa bangunan yang rusak, tahu Pak. Dewi, anggota Dewan yang Torongan juga tiap hari turun ke lapangan, tahu berapa yang rusak. Jadi kalau masa perencanaan itu sudah kada ada masalah Pak, tinggal buka link, atau password keluar Pak. Jadi tinggal kita bagaimana niat kita nawa itu di kita nih Pak. Nanti kita ini dibagi-bagi ini tidak cukup 10 miliar sebetulnya kalau bagi-bagi, tapi ada skala prioritas seperti katakan Pak Dandim tadi. Nah kehadiran ulun sebagai aliansi ini luar biasa, kawan-kawan adik-adik kuliahnya senior junior kita ini mengingatkan Pak, tidak ada niat apa-apa sama sekali. Hendak mencari kesalahan tidak ada, hendak bikin gaduh tidak ada Pak, hanya mengingatkan. Kalau kita tidak salah mengingatkan, maka kita nih nanti akan liar, semuanya akan liar. Nah, maka kata kunci pada hari ini ulun memohon kepada Pasekda, ketua tim, tolong juga Pak ini jangan sampai ketinggalan dana pendidikan. Itu tolong kita. Itu bagaimanapun nanti desainnya kami siap juga akan membantu. Ya, karena kita ini hampir ribuan anak-anak kita itu lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kesulitan Pak melanjutkan perguruan pendidikan tingginya di kabupaten maupun di luar provinsi. Karena biayanya mahal. Bahkan ada video mengatakan ULAM itu adalah universitas lambat maju. Nah itu ada video mengatakan ini, mudah-mudahan tidak demikian. Nah kita paling tidak terakhir ini Pak Ketua, saya ingin dua testimoni. Ini kan yang memimpin negara ini supaya kalian tahu seberataan itu lulusan Harvard University. Itu dulunya tambang.
10 besar perguruan tinggi dunia terbesar di Harvard University. Orang-orang Amin Rais, Nur Said Majid, orang-orang yang sekarang duduk kebijakan tinggi itu lulusan di situ Pak, Harvard University. Sekarang di negara kita ini mereka dari menteri itu dulunya tambang Pak, tambang. Tapi karena pemerintahnya mantap, maka kompensasinya adalah dirikan perguruan tinggi Harvard University sampai sekarang terbesar di dunia. Nah ini makanya saya ingatkan itu Pak, kita paling tidak ada kebanggaan kita, peradaban kita. Kalau ingin membangun peradaban bangsa ini, SDM ke depan ini, maka menyatunya adalah perguruan tinggi maka pendidikan. Siapapun itu tidak gentar. Nilai 100 miliar per tahun tadi, karena berdasarkan dengan MOU perpanjangan tidak tertuang 100 miliar per tahun. Tapi dulu itu adalah sekurang-kurangnya 60 miliar, kemudian dirubah pasal itu menjadi alokasi dana yang disediakan pihak kedua untuk membangun objek perjanjian akan menyesuaikan kebutuhan daerah pihak kesatu dengan mempertimbangkan jumlah produksi, penjualan dan harga acuan batubara pihak kedua. Artinya kalau nilai batubara itu tinggi, artinya sangat mungkin bisa lebih daripada itu, atau mungkin sekurang-kurangnya. Nah ini mungkin harus dikelirkan lagi ya. Kemudian berkaitan dengan item pekerjaan, kalau di aliansi support kita tidak persoalan item ya. Kemudian dengan Dandim dan Lanal itu kami support ya, karena memang itu usul yang urgent ya, urgent dan memang perlu. Saya masih teringat setahun yang lalu dengan Pak Andi Adnan ya, beliau mengutip dari salah satu ayat surat Al-Quran bahwasanya memang beliau ini adalah yang paling ujung utama di pengamanan. Jadi ketika doa Nabi Ibrahim itu ketika suatu daerah itu maka dia tidak aman, maka tidak akan sejahtera. Maka unsur pengamanan adalah unsur yang paling utama ya. Sehingga kami juga untuk itu. Kemudian yang terakhir ini ya, karena semuanya terbuka, sebagaimana tadi dari pihak perusahaan kan adalah demokrasi ini sedang berjalan dan ini adalah ranahnya kita bermusyawarah. Artinya bermusyawarah semua bisa disampaikan di sini. Hanya kemudian terkait dengan kita ingin juga keterbukaan dari pihak perusahaannya akan boleh tidak menjadi polemik tadi. Yang besar memang belum ada penunjukan ya. Nah kemudian dapat informasi dari manajemen tadi ini, memang untuk warung itu sudah ada, tapi kontraktor lokal, namanya Jati Baru. Jati Baru lain lokal. Dari Kota Baru lain. Nah, itu yang saya dapatkan sampai hari ini. Nah, yang kedua, saya juga perlu jelaskan, kita sebenarnya tidak hanya menutup-nutupi. Maka oleh karena itu kenapa saya datang, walaupun sendiri, karena pengen kita keterbukaan. Curiga boleh, tapi jangan menjadi sebuah penyelidikan itu jadi pembenaran, yang dibenar-benarkan gitu loh ya. Ini penting mengingatkan, karena kita juga sama dari pengadilan jalanan yang sama gitu, yang kondisi besar, kemudian kita belajar. Tapi ada kita jauh lebih etik gitu ya. Ini penting buat kawan-kawan. Yang kedua juga saya perlu ingatkan, mungkin memang sebuah grup ini adalah fenomenal gitu ya, kencang, viral. Tapi kawan-kawan yang lain sebagai controlling juga di masyarakat diperhatikan juga perusahaan lain. Karena juga banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya bagi saya itu juga di luar akal sehat kita itu. Nah makanya juga perlu diperhatikan, jangan terlalu taring intinya ke STC ya, sementara itu tumpuh gitu. Nah ini saya perlu terus memberikan masukan juga ya, karena ini musyawarah kan bebas, saya juga masukan karena memberikan masukan bisa. Siap. Jadi tadi Mustaqim, sahabat saya ini, aku tahu kita kalau misalnya investasi ring satu memang secara aturan tadi sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak Sekda ya, decision makernya itu kan di pemerintah daerah. Terus kami kan membangunkan. Apapun nanti keputusan dari Sekda, dari Dewan kita bangunkan di situ. Tentu juga ya tadi tidak bisa cepat nanti jokalisi gini gitu loh. Ya pahami juga lah kami ya kan, kami juga punya prosedural, punya kami aja Pak ya ketika menyusun budget CSR itu Pak itu 8 orang loh yang tanda tangan. Tidak bisa kalian minta hari ini tiba-tiba kita bantu besok, berat juga Pak. Nah, ini juga harus saling memahami. Kami tolongin Bapak tapi tolongin juga lah kami itu sama-sama menolong ya. Ini pasca Idul Adha mungkin itu Pak sebagai masukan dari pimpinan, tapi saya insya Allah saya melaksanakan amanah
apa yang disampaikan Pak Usman tadi. Makanya saya tidak mau bermain di ranah-ranah ini. Dan saya juga lama di DU, nggak pernah juga saya dipermainkan. Nah ini, tapi ini karena kalau tugas itu anggap aja cobaan, bisa nggak saya? Waktu saya tanamkan dari diri saya. Makanya saya sangat hati-hati. Nah, saya juga minta dengan SDC. Kadang-kadang saya keras Pak, terus terang. Dengan SDC juga selalu saya dengan Pak David. Saya selalu mengerti kapan dimulai. Karena orang bertanya, saya khawatir pasti ke saya. Pasti saya tanya media. Saya selalu open, tidak pernah dengan media saya tutup-tutupi. Termasuk pelaksanaan ini saya yang sudah menyampaikan kemarin dengan media yang akan dibangun. Itu apa Pak? Saya sampaikan dengan media. Saya tidak pernah menutup-tutupi. Karena buat apa juga karena saya hanya melaksanakan amanah. Nah, tolong dipahami ini. Yang berat juga dikira orang ini sektornya. Orang melihat jabatan saya, tapi saya punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Yang saya takuti akhirat. Ya, nah ini yang karena orang punya ke saya ketua tim hebat banget, saya ketua tim, duitnya banyak. Tapi sambil bercanda ya. Jadi ya saya terus terang maaf lah, tapi saya tidak pernah ingin menyinggung orang. Tapi saya selalu bicara fakta adanya yang saya hadapi ini. Mungkin itu aja ketua belakang lagi, karena kami tahu persis perjalanan ini bahwa mengenai kompensasi ini, karena sedianya kompensasi ini dilakukan sebelum dilakukan pasca tambang ini sebetulnya, karena kami tahu sejarahnya apa sebetulnya. Tapi hari ini yang terjadi, inilah yang terjadi hari ini. Tentu saja karena saya memahami betul ini, bahwa ini harus terrealisasi. Pertanyaannya, kapan ini bisa direalisasikan ini? Kontrak jangan lagi ditunda-tunda, harus sudah dilaksanakan. Kita sudah cukup lama menunggu. Jadi saya ingin meyakinkan sama perusahaan, saya mengawal betul Pak ini, dan sekarang buktikan ini realisasinya. Tiap tanya menunggu itu 700 miliar pure, harus itu ada nyata dan real, itu ada di Kota Baru. Itu aja. Jadi saya tidak panjang lebar karena saya sudah tahu. Nah, Pak Usman, saya terima kasih. Pak Usman hari ini tidak mengungkap, kita tidak sektor ke belakang. Kalau itu saya panjang benar saya mengawal ini. Saya hanya butuh pembuktian saja. Karena sampai hari ini saya mengawal itu. Terima kasih Ketua. Bagus. Tinggal nanti kami di DPRD menunggu apakah bisa pengalihan di ring yang tadi kami sampaikan. Itu catatan pertama. Catatan kedua, setelah 200 miliar, selanjutnya kami DPRD secara keseluruhan itu tidak mau dilibatkan Pak, tapi cukup undanglah Pak Ketua duduk bareng membicarakan masalah ini. Kami sangat percaya dan sangat hormat kepada pimpinan kami. Silakan ngobrol bareng masalah titik selanjutnya. Kami percayakan kepada Pak Ketua, kalaupun tidak dilibatkan secara keseluruhan. Itu saja yang. Maka dari itu di sini perlu transparansi tadi dan keterbukaan. Terkait apa yang mau disampaikan kegiatan-kegiatan DPR juga perlu disampaikan Pak. Saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan Pak. Di sini DPR ini 35 kepala kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Tidak bisa saya sendiri. Saya hanya coba pembicara. Kalau diundang akan saya sampaikan lagi ke teman-teman bagaimana nih keputusan kita untuk mengambil keputusan. Nah itu langkah itu adanya pada saat paripurna DPRD. Kemudian sebelum saya tutup sekali lagi Pak Sekda tadi kesimpulannya apakah tadi bisa digeser pengen sampaikan Pak Mustaqim terkait yang terus ini akan dibicarakan nanti oleh tim dan pihak SDG. Kemudian juga sekali lagi segera dilakukan kontrak terkait dengan item-item kegiatan yang belum berkontrak pada hari ini. Kalau belum juga Pak Sekda sampai akhir September laporan ke DPR, kita akan panggil SDC ke gedung ini. Ya, iya Pak, bagaimana keseriusan mereka? Ya, siap. Ya, itu Pak Sekda ya. Saya tanya juga Pak Sekda, bila saya ingat, saya ditim tadi sebagai apa itu di Pak Sekda? Iya, pengarah Pak. Oh, pengarah ya. Pengarah, kemudian di sini termasuk Porkominda semua. Pengarah ya. Karena kenapa? Kenapa kita libatkan Porkominda semua? Karena ini dana swasta Pak. Perlu di backup
Kenapa dibuat perlu di PM oleh Forkominda? Karena ini harus ada apa dengan perusahaan itu loh, supaya komitmen, makanya itu dilibatkan di sini Pak. Padahal dalam matkul APBD kan nggak ada kaitan itu, tapi karena ini dana swasta makanya kita libatkan di situ. Ini sebagai masukan Pak. Nanti berkaitan dengan Pak Mustaqim nanti kita panggil VU dulu Pak. Kalau digeser nggak jadi masalah Pak. Tadi kan sudah ada anggarannya di PR nggak jadi Pak. Nah kita rapat dulu, saya panggil VU dulu, siang nggak perencanaan untuk membuat segera. Itu aja Pak Mustaqim ya. Oke, terima kasih. Saya rasa tidak terlalu panjang lagi ya. Sebenarnya sudah jelas tadi. Jadi saya juga mohon maaf selaku